Bonsai yang indah dimulai dari langkah paling dasar namun penting, yaitu setting atau mencuci bonsai. Pada tahap ini, pohon yang telah dipilih dicuci secara menyeluruh, terutama bagian akar dan batangnya. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk membersihkan tanah yang menempel serta menghilangkan kotoran atau hama yang mungkin tersembunyi. Proses ini juga membantu kita mengamati struktur akar dan batang dengan lebih jelas, yang sangat penting untuk tahapan selanjutnya. Setelah bonsai dicuci bersih, kita masuk ke tahap menentukan pola bonsai. Lagi nyetim atau nyuci pohon, Bang. Fungsinya untuk menghilangkan jamur-jamur di batang pohon ini, atau yang menempel, jamur yang menempel di kambium, Bang. Yang dengan tujuannya setelah jamur itu hilang, pohon jadi lebih sehat dan titik tumbuh tunas otomatis akan terbuka karena nggak tertutup oleh jamur itu atau fungi. Ya, ada. Pertama di kesehatan, kedua untuk membuka ketiak-ketiak daun atau mata tunas yang ada di batang ini. Yang untuk menentukan kedepannya sebagai cabang ataupun terusan ke tunas ke atas atau gerakan selanjutnya di batang utamanya. Ini pohon stam endemik Indonesia juga ini. Kalau dari kecil lama lah, Bang, udah puluhan tahun. Apalagi sampai terbentuk karakter dia seperti ini. Karakter pohon, akar besar segini, cabang. Lama, Bang, ini, Bang. Puluhan tahun. Di sini, kita mulai merancang bentuk dasar pohon sesuai dengan karakter batang, cabang, dan arah tumbuh alami tanaman. Apakah bonsai akan dibentuk dalam gaya tegak formal, tegak informal, menyamping, atau gaya menggantung semuanya? Diputuskan di sini. Pemilihan pola ini tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga kekuatan dan keseimbangan pohon secara alami. Lagi mau mempola pohon yang akan di-ground ini, Bang. Pola ya, menentukan akar. Setelah kita turun di ground lagi untuk melanjutkan program berikutnya, dalam arti untuk penentuan gaya, habis itu untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau di pot kan dia makanan terbatas, kalau di ground dia lebih banyak makanan dan leluasa dapat nutrisi, untuk pertumbuhannya ke depan karena banyak nutrisinya. Emang menggunakan vitamin apa rupanya kalau tadi ada nutrisi? Ya, pupuk-pupuk yang dibutuhkan sama pohon ini, Bang. Oke, kayak NPK lah, kayak gitu, Bang. Butuh berapa lama, Bang, pekerjaannya? Ini masih lama karena apalagi jenis Lohansum lidah burung, dia pertumbuhannya agak lebih lambat. Kan beda dengan ini, Bang. Ini daunnya lebih lebar. Nah, kalau ini dia lebih kecil dan lebih pendek. Apalagi ini lidah burung, daun pendek. Iya, biasanya lebih lama. lebih lama proses pertumbuhannya. Nah, di situ kita membutuhkan kesabaran dalam memelihara, merawat untuk sampai ke program yang kita inginkan. Sukses terus ya, Bang. Amin, Bang. Semangat, Bang. Semangat. Tahap berikutnya adalah penanaman di ground atau lahan terbuka. Bonsai ditanam sementara di tanah dengan tujuan untuk memperbesar batang dan memperkuat akar. Di fase ini, pohon akan dibiarkan tumbuh lebih bebas dibandingkan saat sudah dalam pot bonsai. Namun, pemangkasan dan pengendalian arah cabang tetap dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Penanaman di ground biasanya memakan waktu beberapa bulan
hingga beberapa tahun, tergantung target ukuran dan karakter pohon yang diinginkan. Dengan ketiga tahapan ini Setim, penentuan pola dan penanaman di ground kita membangun fondasi yang kuat bagi terciptanya bonsai yang indah, seimbang, dan penuh karakter.